Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan kepada Ananda semua siswa-siswi MAN 2 Kepulauan Meranti, terkhusus kelas 12 IPA IPS. Baik, masih bersama saya Muhammad Taufik SPDI dalam materi berikutnya. Setelah beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu kita sudah membahas, kita lanjutkan materi kita berikutnya, yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama perlu kita ketahui adalah penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran hak dan kewajiban warga negara diantaranya itu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara, biasanya seperti itu terjadi, supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Nah, ini sikap egois yang muncul pada diri pribadi seseorang. Kemudian yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelakunya atau pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap yang seperti ini, tidak mau tahu, berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Karena setiap diri pribadi seseorang itu tidak muncul kesadaran akan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain karena tidak ada saling menghormati atau toleransi dalam kehidupan. Kemudian selanjutnya, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat tentu sudah kita ketahui dan kita dapati bahwa banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjukkan pada kekuasaan pemerintah saja, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu sebagai contoh adalah kekuasaan misal di dalam perusahaan. Maka para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya, jelas ini melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Itu salah satu contohnya. Dan tidak jarang juga kita temui pada kekuasaan dalam pemerintahan. Ya, tidak jarang kita temui. Kemudian yang berikutnya yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ya, aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Ya, penyelesaiannya harus penyelesaian kasus pelanggaran, misal penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas, mungkin barangkali akibat tingginya atau sulitnya kadar kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum, yang sehingga kasus itu tidak tuntas. Yang ini akan memberikan cenderung kepada pelakunya mengulangi perbuatannya karena tidak ada sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang terjadi, sehingga ini akan mengakibatkan para pelanggar pengingkaran kewajiban warga negara ini akan mengulangi perbuatan yang tidak baiknya itu di masa yang akan datang, karena tidak ada ketegasan daripada aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yang berlaku di negara ini. Kemudian yang selanjutnya, penyalahgunaan teknologi.
Ya, kemajuan teknologi ini dapat berpengaruh yang sangat positif sebenarnya dalam kehidupan, akan tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif yang luar biasa, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Ya, tentunya kita ketahui bersama bahwa ya, pernah mendengar mungkin barangkali di antara kita siswa atau siswi pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jaringan sosial misal. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik atau sesuai dengan aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Selain daripada itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi misal, ternyata dapat menimbulkan dampak yang negatif yang luar biasa. Misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Misal perusahaan-perusahaan yang membuang limbah sembarangan atau mengalirkan limbah ke sungai-sungai, ke laut dan lain sebagainya. Ini tentu mengganggu sistem atau mengganggu kesehatan orang yang ada di sekelilingnya karena terganggu dengan bau-bau limbah yang tidak enak. Tentunya hal-hal yang seperti ini menjadi penyebab atau menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, untuk berikutnya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang perlu kita perhatikan adalah kasus pelanggaran hak warga negara. Kalau yang tadi penyebab terjadinya kasus, ya kali ini selanjutnya kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama adalah proses penegakan hukum yang masih kurang optimal. Ya, proses penegakan hukum yang masih belum optimal ini dilakukan, misalnya masih terjadi kasus salah tangkap pada aparat penegak hukum, perbedaan perlakuan oknum aparat misal terhadap pelanggar hukum. Tentu hal ini melanggar undang-undang yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap atau segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini masih terjadi, belum sepenuhnya dilaksanakan di negeri ini. Makanya terjadi kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Yang kedua, saat ini tingkat kemiskinan dan pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal di dalam Undang-Undang Pasal 27 ayat 2 ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya, ini perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Padahal ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 28A sampai 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjamin keberadaan hak asasi manusia. Kemudian yang berikutnya, masih terjadinya tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama ya. Misalnya penyerangan tempat peribadahan. Padahal dalam undang-undang juga sudah diatur, yaitu pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Maka tidak ada diskriminasi terhadap agama, apalagi perang antar agama atau melakukan aksi-aksi anarkis yang itu mengatasnamakan agama. Yang selanjutnya, kasus-kasus yang terjadi yaitu angka putus sekolah yang masih tinggi ya. Ini kita lihat di mana-mana masih saja terjadi atau didapati anak-anak yang putus sekolah, padahal kita memiliki program wajib yaitu belajar 12 tahun ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir, pelanggaran hak cipta
Ya, ini tentunya sangat penting diperhatikan karena saat ketika kita mengambil sesuatu yang itu bukan ciptaan kita, maka tentu saja kita terkena hukum atau terkena pelanggaran plagiasi. Pelanggaran hak cipta ini misalnya banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti peredaran VCD bajakan gitu ya, perilaku plagiasi dalam membuat sebuah karya ilmiah dan sebagainya. Jadi contoh-contoh plagiasi ini sangat banyak sekali ya, misal mengambil hak cipta yang itu bukan lagu kita tapi kita akui sebagai kita yang mengarangnya dan lain sebagainya. Ini tentu kasus-kasus pelanggaran hak warga negara yang terjadi yang perlu kita waspadai. Baik, para siswa-siswi Mandua Kepulauan Meranti, dimanapun Anda berada, ini adalah merupakan penjelasan singkat ya, penjelasan singkat materi kita, yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang penting bagi kita adalah menyadari sesungguhnya bahwa kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang besar ini. Harus kita menyadari dengan sadar-sadarnya bahwa kita adalah warga negara. Jadilah warga negara yang baik yang selalu menjunjung tinggi kedaulatan bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya selaku guru pengampu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan mengucapkan terima kasih dan semangat belajar terus. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.